Semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading ya. Kali ini pick a card reading ya, dan kita akan membuat fun reading, pick a card reading dari hasil polling ya. Hasil polling yang sudah dibuat, pemenangnya adalah pesan dari love life kalian dan akankah menikah di tahun 2021, oke? Itu ada 29%. Kemudian future lover itu 25%, bagaimana perasaan dia saat ini padamu 25%, pandangan orang terhadapmu 10%, apakah dia bahagia dengan pasangannya 10%. Dan kita ambil 3 tertinggi dari hasil polling ya. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa ini adalah general reading, collective energy, ini hanya fun reading, jadi tidak mungkin resonate dengan semua orang, jangan dipaksakan resonate juga ya. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan bisa jadi memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan. Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar, apalagi kalau kartu yang dibuka banyak dan ada kartu konfirmasi. Sehingga kalau semua kartu harus dijelaskan, jadinya ada pembacaan yang sama, ada pembacaan yang diulang gitu ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia nonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like kalian ya. Oke, kita langsung saja menuju fun reading ini. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pesan dari love life kalian, akankah menikah di tahun 2021. Oke. Di sini ada 3 kartu, ada 3 grup, ada grup 1, grup 2, grup 3. Timestamp-nya cek di description box ya. Ingat, gunakan intuisi saat memilih ya. Kita langsung ke grup nomor 1. Oke, ini untuk grup 1 yang memilih kartu ini ya. Jadi, apakah kalian akan menikah di tahun 2021 dan apa sih pesan dari love life kalian gitu. Kita membaca potensi ya, bukan vonis. Jadi bukan 100% tapi membaca seberapa besar sih potensinya, cukup potensial atau tidak menikah di tahun 2021, oke ya. Pertama, kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalian punya potensi besar untuk menikah di tahun 2021. Ingat ya, potensi. Sehingga sebenarnya, potensi itu ada, opportunity itu ada, tinggal apakah orang-orang yang terlibat di sini mengambil itu atau tidak gitu. Tapi kalau aku melihat dari potensinya cukup besar, di atas 50% ya. Bisa 60-70% ya. Walaupun sebenarnya kita sih memberikan penilaian itu secara kualitatif ya, bukan kuantitatif gitu. Tapi kalau digambarkan kira-kira sebenarnya di atas 50%. Oke, mungkin bisa 60-70 gitu. 60-70%. Ada potensi untuk menikah di tahun 2021. Tinggal apakah mau diambil opportunity itu atau tidak. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau kalian menikah di tahun 2021, itu potensialnya sama orang yang sudah kalian kenal, sama mantan, entah mantan apapun ini ya. Mantan pasangan, mantan pacar, mantan crush, siapapun, tapi pokoknya mantannya juga bukan mantan yang lama banget ya, maksudnya yang udah lama terus udah hampir lupa gitu, bukan. Aku melihat ini mantan yang relatif masih segar lukanya masih segar ya gitu, udah kayak buah aja gitu. Tapi aku melihat energinya masih segar sih ya. Dari konflik di antara kalian itu masih kayaknya belum terlalu lama. Walaupun mungkin konflik itu bisa terjadi sudah cukup lama, itu bisa. Atau hubungan kalian sudah terjalin cukup lama, itu bisa gitu. Tetapi kalian putusnya sudah terlalu lama banget, aku lihat tidak ya gitu. Dan kalaupun kalian sudah bersama orang lain setelah orang ini, aku melihat sama orang pengganti tersebut sebenarnya ikatannya nggak terlalu dalam. Itu pertama. Kedua, kemungkinan nggak berhasil gitu. Jadi sebenarnya kalian pun belum benar-benar move on dari orang ini kalau aku lihat gitu ya. Oke, di sini Queen of Wands, di sini ada Three of Swords sama Queen of Pentacles. Nah, aku melihat di sini, ingat karena ini general reading, jadi energi bisa vice versa. Tapi aku melihat di sini ada yang ya terluka dari hubungan tersebut ya. Dari hubungan yang terakhir itu dia membawa luka yang cukup besar gitu. Tapi hal itu memberikan trigger untuk dia agar lebih mengembangkan dirinya ya, mengembangkan diri secara personal dan terutama dalam hal karir dan finansial.
Oke, yang aku lihat di sini buat grup 1, kalian yang memilih kartu ini, potensialnya di tahun ini keuangan kalian bagus. Dan di saat keuangan kalian sudah sesuai dengan ekspektasi kalian, atau ya lumayan lah ya, buat kalian ini langkah yang lumayan untuk saat ini gitu, untuk tahun ini. Nah, di saat itu aku melihat kalian sudah makin dekat nih sama yang namanya pernikahan gitu, atau union dengan ya soulmate yang akan menikah sama kalian gitu. Karena kita kan punya soulmate nggak cuma satu ya, kayak gitu ya. Aku melihat seperti itu. Tapi yang pasti keuangan kalian oke. Karena aku melihat di sini Nine of Pentacles-nya lumayan banyak. Unsur Pentacles-nya lumayan banyak. Jadi aku melihat dari perpisahan itu, entah kalian berpisahnya ini sudah dari tahun sebelumnya atau gimana, tapi lama itu kan relatif. Kalau dari tahun sebelumnya tapi kalian belum benar-benar move on dan kalian masih energetically terlibat ya sama dia, ya itu kan nggak bisa disebut lama juga, karena kalian kayak masih dealing juga sama orang itu ya. Kita nggak ngomongin lama, oh ini mantan yang udah 5 tahun lalu terus udah sempat ganti dengan beberapa orang jadi udah hampir lupa gitu. Kayaknya bukan energi seperti itu. Ini energi yang lumayan baru gitu ya, fresh. Seperti yang aku bilang, lukanya atau sakitnya itu masih segar gitu ya. Di sini aku melihat setelah sakit hati itu, perpisahan itu ya, kalian kelihatan berusaha bertransformasi menjadi Queen of Wands dan Queen of Pentacles gitu ya. Di saat itulah kalian makin kece dan keuangan makin oke. Aku melihat seperti itu. Jadi selamat gitu. Ya gimana ya, maksudnya sakit itu sebenarnya ya tidak dikehendaki siapapun gitu. Tetapi saat sakit itu bisa berubah menjadi sesuatu yang positif ke depannya, setidaknya hal itu tidak sia-sia banget lah ya. Maksudnya tidak udah sakit terus tidak ada hal positif yang bisa kita dapatkan, itu kan kayaknya rugi gitu. Tapi oke lah sakit gitu, tapi setidaknya ada sesuatu yang bagus banget yang bisa kalian dapat ya. Ya sudah lah ya, setidaknya itu bisa jadi reward gitu, atau penyembuh gitu, atau penghibur gitu. Karena aku melihat ini keuangan finansial oke, jadi kayak mungkin kalian ini faktor lucknya sedang oke juga. Jadi apa yang kalian kerjakan itu hasilnya lumayan juga gitu, lumayan langsung kerasa gitu. Seakan-akan kayak apa ya, seakan-akan usaha kalian itu langsung membawa angin segar gitu, atau seakan-akan usaha kalian itu seperti apa ya, mendapatkan respon yang positif dari semesta. Jadi aku melihat ini keuangan good. Oke ya. Di sini ada Ace of Pentacles, Page of Wands sama Prince of Pentacles. Ya. Jadi aku melihat kalau kalian mau menikah di tahun ini itu potensialnya seperti yang aku bilang lumayan besar. Tetapi sama orang lama gitu, sama mantan yang dia tuh pernah punya hubungan sama kalian, tapi hubungannya tuh cukup menyakitkan gitu ya. Dan memang pergerakannya untuk rekonsiliasi sama orang ini itu cukup lama energinya kalau aku lihat ya. Di sini ada Prince of Pentacles gitu. Jadi setelah kalian konflik besar lalu berakhir hubungannya, untuk bisa benar-benar rekonsiliasi dan stabil, itu prosesnya lumayan lama, proses transformasinya lumayan lama. Jadi ya kenapa lama? Karena mereka juga bertransformasi dulu dengan diri mereka ya, dengan urusan mereka, hidup mereka gitu, dan kalian juga, sehingga ya itu ya mungkin ditambah juga ego, kayak kayaknya nggak memudahkan untuk kembali gitu ya, ego itu. Jadi kayak ya mungkin ada ada pride juga. Jadi ya tidak menggampangkan untuk mengatakan kembali, walaupun hatinya ingin kembali, tapi kayak ada pertimbangan, aduh nanti kalau balik seperti yang kemarin-kemarin. Jadi kayak urusan yang kemarin itu tidak semudah itu ya, membuat tidak semudah itu bagi kalian untuk melangkah kembali gitu. Jadi ya namanya orang kan pengalamannya macam-macam ya gitu. Jadi mungkin saja apa yang kalian alami itu membuat bukan hanya kalian tapi mereka juga untuk melangkah kembali itu tidak semudah itu mengatakan yes gitu. Nggak semudah itu untuk mengatakan mau balik gitu. Walaupun hatinya ingin sih sebenarnya. Jadi ini loh energinya lama kalau aku lihat. Cuman bisa di tahun ini gitu.
Nine of Pentacles, the Lovers, Two of Pentacles gitu ya. Kalau aku melihat di sini ya mungkin yang terlihat di sini sih semacam orang itu sebenarnya berusaha bekerja keras juga untuk melupakan rasa sakit hatinya ya. Jadi sebenarnya karir atau usaha itu adalah bentuk pelarian dia dari rasa sakit atau luka dia, kerinduan dia terhadap seseorang gitu yang tidak dia temui atau tidak sedang dia temui gitu. Di sini ada Four of Wands, Ten of Wands, Four of Wands, Ten of Wands, Nine of Cups. Iya, jadi kalau aku lihat di sini memang untuk kalian kembali seperti yang aku bilang tadi berat ya, gitu. Tetapi karena hati kalian masih sama-sama terikat gitu ya, kalian masih punya perasaan yang sama-sama besar, kalian berdua ya, karena tidak mungkin situasi sesulit ini bisa kembali kalau hanya berat sebelah perasaan itu, karena situasinya lumayan sulit. Jadi yang bisa membawa mereka kembali itu karena punya perasaan yang mutual gitu, punya perasaan yang besar di kedua belah pihak gitu, yang akhirnya menarik untuk kembali gitu ya. Nah di kartu Ten of Wands ini aku melihat di sini ada kartu konfirmasinya, ada The Tower, Page of Wands, Eight of Swords, Five of Cups. Jadi gini, jadi kayak sebenarnya ya seperti yang aku bilang, hatinya itu besar sekali ingin kembali. Di sini ada Nine of Cups gitu ya. Cuman balik lagi nih, balik lagi ke ego ya. Terus habis itu pengalamannya mungkin cukup pahit ya di sini. Jadi kayak, aduh berat gitu untuk balik. Jadi apa ya, saat mau kembali selalu teringat luka itu gitu. Mau balik tapi terluka gitu. Nggak balik tapi tersiksa dengan rasa rindu dan rasa cinta itu gitu. Itulah kira-kira. Dan aku melihat sebagian dari kalian potensinya ada third party situation di sini. Jadi mungkin saja saat kalian berpisah, setelah kalian berpisah, salah satu dari kalian, minimal salah satu dari kalian itu sudah tidak benar-benar available. Mungkin sudah ada orang lain gitu, sehingga membuat situasi ini makin sulit untuk kalian kembali. Itu yang kulihat. Jadi yang ada mengingat situasi ini dan hubungan ini dan harapan ini hanya mengundang kesedihan ini kalau aku lihat di sini ya. Tapi aku melihat karena perasaan yang besar itu, akhirnya di sini ada The Tower sama Page of Wands ya. Ada orang yang akhirnya berani mengambil resiko untuk melangkah gitu ya, mengambil aksi ya untuk hubungan ini, sehingga hubungan ini bisa saja menuju ke arah pernikahan ya. Hubungan yang berakhir ini tetapi energetically kalian masih connected kalau aku lihat di sini, masih terhubung ya. Di sini ada Ace of Pentacles, Ace of Pentacles 2 kali ya. Jadi seperti yang aku bilang, pertama aku melihat ya pekerjaan itu atau usaha itu menjadi apa ya, pelarian. Kedua aku melihat saat kembali itu selalu ada pertimbangan dari ini loh, luka ini gitu. Setiap mau balik lagi ingin melakukan rekonsiliasi lagi, selalu ingat-ingat lagi nih gitu ya, luka ini gitu kayak gimana rasanya gitu. Ya gimana ya, memang kalau kita belum selesai dengan healing itu, atau minimal healing itu, proses healing itu belum cukup bagus gitu ya, mungkin masih di bawah 60%, itu memang masih sulit untuk rekonsiliasi gitu. Karena ya gimana ya, belum siap mungkin rekonsiliasi, jadi memang harus healing dulu gitu ya. Nah terus aku lihat di sini akhirnya setelah terjadi konflik itu, termasuk ya yang terlibat third party tadi yang aku bilang kan, ada yang potensialnya terlibat third party gitu ya. Konflik batin juga, ada konflik batin di sini ya. Konflik di antara kalian mungkin ya bisa jadi ada keadaan saling menyalahkan, itu bisa jadi, tidak untuk kalian semua bisa jadi karena ya ini general reading gitu, tapi mungkin ada konflik internal seperti itu gitu. Ya intinya setelah itu semua diselesaikan gitu ya, termasuk konflik batin itu, akhirnya kalian kembali kalau aku lihat di sini seperti itu gitu ya. Karena ya apa ya, orang di sini masih melihat sosok di masa lalu itu ya. Menurut aku ini kedua belah pihak. Jadi kalian melihat mereka seperti itu, mereka melihat kalian juga seperti itu. Melihat orang dari masa lalu ini adalah orang yang ya seperti ini, Queen of Wands gitu ya, yang masih membuat mereka itu terpikat gitu, masih membuat mereka itu ingin memiliki gitu. Ya jadi aku melihat ya
ada kemungkinan akhirnya kalian mencoba memulai sesuatu yang baru lagi ya, kembali dari nol ya, kita sama-sama belajar, kayak energinya semacam itu gitu. Dan aku melihat setelah kalian berusaha saling memaafkan gitu kan, mencoba ya saling memaafkan ya, kemudian ya itu tadi sama-sama belajar ya, mencoba untuk sama-sama belajar dari apa yang sudah terjadi. Aku melihat lumayan cepat ke arah pernikahan gitu. Di sini ada Wheel of Fortune, Six of Cups, The Hermit, Five of Wands. Iya, jadi memang untuk ke arah pernikahan bersama orang ini harus melalui banyak konflik dulu gitu, dan melalui banyak tantangan ya. Tapi memang perjalanan orang kan macam-macam ya, beda-beda gitu. Ini termasuk orang yang kemungkinan besar bisa menikah di tahun ini bersama orang lama, tetapi untuk menikah bersama orang tersebut itu ujiannya besar gitu. Oke. Pesan lain yang aku lihat apa lagi ya? Ya mungkin sebagian masih berada di situasi nggak bisa melihat ini secara jelas gitu ya. Pandangannya dan pikirannya kabur gitu, sedang keruh circumstancesnya gitu. Ya sehingga apa ya? Ragu-ragu di setiap langkahnya. Mau maju ragu, stay di sini ragu, mengikhlaskan ragu gitu kan. Ya kalau ragu-ragu seperti itu mungkin ya memang butuh waktu sendiri ya untuk berpikir gitu. Kemudian ya apa ya? Ya macam-macam ya cara orang untuk mencari clarity itu gitu. Pertama ya harus distabilkan dulu kondisinya, kondisi pikiran, kondisi hatinya kayak gitu ya. Kondisi dirinya gitu. Mungkin bisa olahraga ya, atau pakai healing stone juga bisa. Tapi menurut aku sih olahraga juga penting ya. Maksudnya intinya bergerak lah. Ya karena untuk bantu rilis endorphin ya, dan itu bisa membuat perasaan lebih baik, bisa jadi ya pikiran jadi lebih fresh gitu, lebih fokus gitu. Dan mungkin bisa melihat situasi ini jadi lebih jelas gitu ya, dan tidak ragu-ragu lagi ya. Seperti itu. Dan ya bisa juga ya, bukan bisa juga tapi wajib untuk mempertimbangkan intuisi dan suara hati. Jadi coba dengarkan itu, dengarkan suara hati dan dengarkan intuisi itu, dan pertimbangkan pendapat mereka itu ya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Oke. Nah, ya seperti yang aku bilang di sini kan, di sini ada Three of Pentacles, Nine of Pentacles sama The Strength. Jadi bisa jadi memang ada third party. Third party ini memang nggak harus pasangan sih, bisa juga sebagian dari kalian bisa juga sebenarnya anggota keluarga yang membuat hubungan ini terhambat, itu juga bisa karena ini general reading gitu ya. Terus buat kalian pesan untuk sebagian dari kalian mungkin ya, karena ini general reading ya, coba evaluasi lagi perspektif kalian ya soal situasi ini gitu. Intinya sih kalau menurut aku, pertama coba ikuti dulu hati, lalu coba lihat situasinya secara fair gitu. Fair untuk orang lain, fair untuk kita gitu aja sih. Oke? Itu untuk grup 1, jangan lupa like dan share kalau suka ya. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Jadi udah jelas ya pertanyaannya tadi, potensial besarnya iya. Tapi kalaupun iya di tahun ini itu sama orang lama gitu. Jadi kembali ke kalian mau mengambil itu atau tidak. Oke? Baik grup 1, good luck buat kalian ya. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih kartu ini ya. Kira-kira apa pesan dari love life kalian, dan apakah kalian akan menikah di tahun 2021 ini gitu ya. Ingat, kita hanya membaca potensi di sini, di mana masa depan itu sendiri dinamis ya, dan semua itu tergantung dari langkah kita juga. Kalau ada perubahan keputusan, perubahan langkah, manifestasinya juga bisa berubah gitu ya. Jadi di sini kita bukan memberi vonis, tapi hanya membaca potensinya, oke? Baik, kalau yang kuliah di sini, potensi kalian menikah di tahun 2021 ini sebenarnya cukup besar sih, ada 70% lah. Ya oke, sebenarnya kalau dalam tarot ini aku juga nggak suka memberikan penilaian yang seperti itu ya, maksudnya kuantitatif gitu, memberikan gambaran yang kuantitatif. Tapi lebih ke kualitatif sih sebenarnya tarot ini gitu ya, bukan kuantitatif. Cuman ya
kalau digambarkan seberapa besar itu sebenarnya di atas 50%. Oke lah, bisa 70% gitu potensi kalian menikah di tahun 2021 ini gitu. Cuman maksudnya gini ya. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa berkali-kali aku buka kartu itu ya, keluar Queen of Swords. Jadi kemungkinan di sini Sun Moon Rising-nya itu Earth sign. Sun Moon Rising-nya itu air sign ya. Jadi ada Aquarius, ada Gemini, ada Libra gitu ya. Sun Moon Rising loh ya, nggak harus sun sign-nya gitu. Selanjutnya bisa jadi earth sign gitu sih. Oke, dan kalau yang aku lihat di sini ya, sebenarnya di tahun ini ada orang yang akan mengajak kalian untuk menikah. Cuman kalian mau atau tidak itu terserah kalian sih, tapi ada yang mau mengajak serius. Menurut aku sih orang di grup ini punya pilihan ya. Tapi nanti akan ada yang secara eksplisit mengajak untuk menikah gitu. Sisanya mungkin tidak eksplisit, tetapi ada keinginan sebenarnya menikah dengan grup ini gitu. Itulah kenapa aku bilang grup ini punya pilihan. Cuman seburuk-buruknya ada yang mau mengajak menikah sih kalau aku lihat di tahun ini ya. Cuman balik lagi, mau atau tidaknya terserah kalian sih. Orang ini serius gitu, dan aku melihat akan ada orang dari masa lalu yang mencoba kembali juga gitu. Makanya aku bilang ada pilihan gitu ya. Jadi di sini juga ada kebingungan. Dan gini, tadi kan aku bilang potensi menikahnya cukup besar, 70% lah bisa, oke. Ya itu kan di atas 50% itu sebenarnya udah cukup tinggi gitu. Ya itu kan potensi ya, karena aku melihat ada yang mau mengajak menikah. Cuman balik lagi, itu bukan vonis, karena semua itu kembali pada kalian. Aku bilang ada potensi ke arah menikah karena memang ada yang mengajak menikah juga, ada yang mengajak serius gitu. Seperti itu, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, grup ini sebenarnya keuangannya di tahun 2021 ini cukup bagus loh. Ya. Jadi sepertinya grup ini juga orang yang cukup stabil. Ya gimana ya, stabil atau at least di tahun ini mereka sudah cukup stabil ya, dari sisi finansial, dari sisi personal gitu ya, hidup gitu sudah mulai stabil ya. Maksudnya di tahun ini bisa dibilang cukup stabil ya. Balik lagi ya, kita mau berbicara soal finansial itu kan relatif ya. Kesuksesan itu relatif ya. Bukan berarti kalian sudah mencapai yang sesuai kalian harapkan sih. Bisa saja mungkin belum. Tapi bukan berarti apa yang kalian peroleh itu juga buruk gitu. Jadi aku bilang sebenarnya bisa dibilang stabil gitu. Tapi aku melihat sebenarnya punya potensi ke arah sukses. Ya semua orang sebenarnya ada saja potensi ya kalau mereka mau memanifestasikan itu gitu ya. Dan sukses itu sendiri juga kan masalah sudut pandang ya. Kita mau bilang orang itu sukses dari sisi mana gitu. Cuman aku melihat orang-orang di sini sebenarnya cukup pekerja keras dan ambisius ya. Jadi mereka punya potensi untuk sukses gitu. Pekerja keras. Di sini aku melihat Queen of Pentacles, di sini ada Nine of Pentacles gitu. Jadi sebenarnya secara finansial kalian itu tidak berhenti di sini gitu. Maksudnya gimana ya? Kan aku bilang tadi di tahun ini sebenarnya bisa dibilang kalian itu sudah cukup stabil juga gitu. Cuman bukan berarti kesuksesan kalian atau apa yang kalian capai itu berhenti di level ini gitu. Kedepannya masih ada potensi besar untuk lebih berkembang lagi sih gitu ya. Seperti itu. Tapi grup ini sepertinya lumayan ini ya, potensial sukses ke arah finansial sih gitu ya, kedepannya ya. Dan aku melihat keadaan kalian ini sebenarnya ya, orang yang mungkin udah cukup stabil dalam finansial, terus dalam hidupnya itu kan mungkin mereka terlihat menarik gitu ya. Di Queen of Pentacles, Nine of Pentacles ini kelihatan. Nah, apalagi di sini ada kartu The Star. Aku melihat kalian itu sebenarnya
mungkin saja banyak yang naksir loh. Kalau kalian nggak merasa banyak yang naksir sekarang, kedepannya ini kalian bisa saja banyak yang terkesima gitu dengan sosok kalian. Itu bisa saja gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih, orang yang sudah berada di energi Queen of Pentacles ini, apalagi di sini ada Nine of Pentacles, orang yang terlihat sudah cukup dengan hidupnya, cukup dengan dirinya. Orang yang terlihat independen seperti itu dan nyaman atau confident banget ya dengan dirinya, dengan hidupnya kayak gini. Ini orang yang sebenarnya punya energi menarik orang-orang, menarik orang-orang untuk melihat dia sih. Jadi punya energi untuk membuat banyak orang tertarik sama sosoknya ini. Jadi makanya aku bilang orang ini sebenarnya punya pilihan gitu. Mungkin tidak semua orang yang naksir mereka ini bisa bilang atau melamar gitu lah ya bahasanya, atau ngajak nikah gitu. Mungkin tidak semua orang gitu yang naksir itu akan berani seperti itu gitu, karena melihat energinya yang kayak gini juga gitu. Tapi ada orang yang akan secara eksplisit bilang itu di tahun ini kalau aku lihat ya, buat kalian yang belum menikah maksudnya kayak gitu sih. Jadi bukan berarti yang mau ngajak nikah itu yang ngomong aja. Jangan-jangan banyak juga sebenarnya yang, atau oke lah nggak usah ngomong banyak lah ya, tapi jangan-jangan ada juga loh beberapa orang yang tidak berbicara tapi mereka juga sebenarnya punya keinginan untuk menikah dengan ini. Kalau aku lihat ya gitu. Nah, aku melihat kalian itu sepertinya cukup mempesona ya di kartu The Star ini. Jadi karena pesona kalian itu, kalian gak harus mengejar orang-orang untuk menikahi kalian. Mereka yang sebenarnya suka memperhatikan kalian, stalking kalian gitu ya, dan punya keinginan untuk serius sama kalian. Cuman tidak semua orang berani berbicara secara eksplisit ya. Tidak semua orang itu punya nyali gitu untuk untuk mendekati sosok Queen of Pentacles. Di sini kita tidak berbicara gender ya. Ini energi. Memang ini energi Queen of Pentacles. Cuman tidak harus ini pria, tidak harus wanita. Bisa pria, bisa wanita maksudnya gitu ya. Jadi nggak berbicara gender juga, tapi energi. Jadi aku melihat sih sebenarnya ya itu tidak semua orang berani sebenarnya. Walaupun yang mau itu banyak gitu. Jadi terserah sih. Kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, berarti hanya orang-orang terpilih dong yang berani untuk melakukan approaching sejauh itu gitulah ya. Oke, nah di kartu The Tower, Ten of Wands sama Three of Cups. Ya, jadi aku melihat di sini di grup ini bisa saja ya, tadi kan aku bilang ada yang aku melihat grup ini punya pilihan gitu. Jadi di antara pilihan itu bisa saja ada yang ada yang terlibat third party gitu ya, third party situation gitu, seperti itu ya. Terus Seven of Swords, Seven of Cups, Six of Pentacles. Jadi aku melihat sebenarnya ada orang yang mereka itu masih mencintai grup ini gitu, dan masih menginginkan grup ini, masih suka kepoin grup ini atau stalking grup ini gitu. Mereka merasa punya salah sama grup ini, merasa hubungannya sebelumnya ya banyak gak beresnya dengan grup ini, dan mereka ingin minta maaf gitu, ingin memperbaiki gitu. Kalau aku lihat gitu ya. Di sini ada Ace of Wands, the Moon, the Hermit. Iya, jadi aku melihat sebenarnya gini ya. Ada orang atau orang-orang ya yang diam-diam itu ngefans ya. Sebenarnya aku tadi udah bilang juga sih, ngefans atau suka sama orang ini, sama grup ini. Ingat, ini bisa vice versa, tapi kalau aku lihat grup ini tuh grup The Star gitu ya. Mereka itu kelihatan bintang gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang passionate sama kalian gitu. Yang bergairah sama kalian, yang menyimpan rasa sama kalian, yang bukan ngefans saja tapi sebenarnya punya keinginan lebih, yaitu bisa memiliki kalian, bisa terpilih gitu kan bersama kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya diam-diam banyak loh yang suka gitu. Jadi kalau untuk nikah di tahun ini
Ya kalau cuma sekedar memilih dan mengiyakan sih besar gitu potensinya, ada aja gitu. Cuman kan balik lagi, apakah Queen of Pentacles mau atau tidak gitu kan. Seperti itu, pilihan bisa banyak tapi kan bukan berarti mereka akan mau saja dengan semua pilihan yang ada gitu kan. Biasanya kalau sudah berada di energi Queen of Pentacles ini cenderung pemilih loh. Kayak gitu. Karena ya dia sudah merasa confident dengan hidupnya, kayak gitu sih ya. Nah, aku melihat gitu ya, diam-diam banyak yang naksir, banyak yang mau serius nih sebenarnya ya. Dari orang lama sampai orang yang mungkin belum pernah punya hubungan khusus sama kalian juga ada nih kayaknya. Yang tadi aku bilang fans ya. Ada orang lama juga yang masih suka sama kalian, ngefans sama kalian, masih menginginkan kalian, ingin minta maaf gitu ya, masih stalking gitu. Dan seperti yang aku bilang, di sini ada third party situation. Kalian punya pilihan dan bisa juga di antara pilihan itu ada yang memang tidak benar-benar available. Oke. Ya, kalau aku melihat di sini, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Prince of Swords, Ten of Cups. Ya, jadi itu sih energinya itu tadi yang aku lihat ya. Banyak loh sebenarnya yang mau. Tadi aku udah sampaikan berkali-kali ya. Tapi ada orang yang benar-benar menginginkan. Cuman yang benar-benar menginginkan ini juga kayaknya nggak cuma satu orang sih. Tapi ada satu orang yang benar-benar dia akhirnya bertekad banget ya, dan itu berusaha mendapatkan Queen of Pentacles ini. Orang itu yang nanti akan berbicara secara eksplisit dia mau menikah sama kalian ya. Terserah mau diterima apa enggak. Cuman gini, tadi kan aku udah bilang potensinya sebesar apa untuk menikah di tahun ini. Tapi kalaupun tidak menikah di tahun ini ya, aku lihat sudah ada yang mau ngajak serius di tahun ini. Tetapi menikahnya nggak harus di tahun ini, bisa aja acaranya di tahun depan gitu. Sekurang-kurangnya, seburuk-buruknya gitu ya, kayaknya gitu sih. Nah, orang ini aku melihat Prince of Swords ini orang yang udah sangat terobsesi sama Queen of Pentacles ini loh. Aku melihat ya ada orang bukan ada lagi, kayaknya bisa saja lebih dari satu orang loh terobsesi sama kalian Queen of Pentacles gitu ya. Untuk nih punya kebahagiaan dan pernikahan sama kalian. Jadi mungkin kalian itu ya ini orang kalau mau fokus sama pengembangan dirinya kayak gini. Jadinya mereka jadi memaksimalkan energi dan potensi mereka, dan mereka nggak harus ngejar-ngejar gitu. Jadi mereka jadi kayak medan magnet gitu yang akan menarik segala hal yang ada di sekitarnya gitu kan, ketarik gitu menuju ke mereka gitu. Oke. Iya, jadi kalau aku lihat di sini bisa saja menuju ke akhir tahun sih. Ada orang yang ingin mengajak kalian ya balik lagi menikah gitu ya, tapi mungkin dia kayak ingin ngajak serius. Jelas lah, mau ngajak menikah itu pasti ngajak serius lah ya, maksudnya ngajak untuk berjuang bersama gitu lah ya bahasanya gitu kan. Mungkin ngajak bekerja sama gitu ya, ngajak jadi partner hidup sekaligus sukses bersama gitu ya, sekaligus menggapai cita-cita bersama. Ada orang yang kayak gitu deh kayaknya di ini Ace of Pentacles sama Ace of Wands gitu. Orang ini tuh melihat masa depan bersama kalian, sekaligus mereka itu juga memang passionate. Tadi aku bilang passionate. Jadi orang yang ini naksir sama kalian ini dan akan ngajak kalian married, ngajak kalian nikah gitu ya. Kalian mau oke lah di sini, mau perempuan kayak mau laki-laki kayak apapun orientasi seksualnya gitu ya. Kan kita biasa ngomongnya menikah, tapi nggak harus menikah kok. Maksudnya ya menikah itu pilihan. Ya itu salah satu kata yang kita pilih di sini gitu. Tapi intinya komitmen untuk punya hubungan jangka panjang gitu. Cuman kan ini pertanyaannya secara judul kan menikah ya. Dan di Indonesia sendiri kan baru bisa menikah sesama yang beda jenis kelamin gitu kan. Baru bisa menerima pernikahan seperti itu gitu ya. Cuman ini sebenarnya sih tidak ini tuh tidak berbicara soal gender gitu ya. Kalian bisa mengganti menikah itu dengan komitmen jangka panjang,
sebagai partner hidup itu juga bisa sih sebenarnya. Oke, buat kalian yang memang mau menikah gitu, ya oke, nggak apa-apa. Maksudnya kita itu yang kita bahas dari tadi gitu, potensinya seperti itu memang besar gitu ya. Nah, aku melihat mereka yang mau ngajak kalian punya komitmen ini, mereka itu melihat kalian memang orang yang cukup prospektif. Jadi kayak mereka itu bukan cuma sekedar naksir sama kalian secara fisik ya, kayak gini passionate, bukan. Kalau aku lihat mereka itu melihat value dalam diri kalian untuk dijadikan partner hidup gitu ya. Jadi kalian itu terlihat sangat bermutu gitu mungkin ya. Di kartu Ace of Pentacles ini aku melihat orang-orang yang naksir kalian itu memang melihat kualitas kalian juga, bukan cuma fisik gitu. Kayak gitu ya, itu pujian lah ya. Nine of Swords, Five of Wands. Ya, jadi mungkin saja kalian itu kan aku bilang ada beberapa pilihan. Ada yang punya pilihan di sini. Mungkin saja kalian pernah deket sama orang gitu ya, kemudian belum ke arah yang mengerucut gitu loh. Walaupun kalian berdua itu mungkin sama-sama punya perasaan, orang itu juga suka sama kalian gitu. Sepertinya belum ke arah mengerucut. Dan ini ada masalah komunikasi juga ya. Nah, orang ini ingin menyelesaikan urusan itu. Nine of Swords sama Five of Wands. Ya, jadi dia nggak tenang karena dia takut kehilangan momentumnya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kalian. Karena dia tahu bahwa kalian itu banyak yang naksir, banyak yang akan berusaha mendapatkan kalian. Jadi dia nggak mau melewatkan kesempatan itu. Dia ingin segera memperbaiki atau membicarakan hal yang nggak beres itulah. Oke? Saat ini sama kalian gitu. Maksudnya kalau saat ini kalian sedang kurang oke hubungannya dan komunikasinya, nah orang ini ingin memperbaiki itu gitu loh. Dan di saat kalian berbicara dan mencoba rekonsiliasi lagi, nah di situ dia inginnya sih mungkin langsung serius gitu ya. Dan aku juga melihat ini ada orang dari masa lalu yang dari masa lalu banget. Iya sih, kayak mantan gitu energinya gitu ya. Orang ini nggak tenang gitu. Nggak tenang karena dia merasa kalian ini udah mau move on nih gitu. Dan dia merasa kalian ini udah ada yang mendekati, jadi dia kayak nggak tenang gitu loh. Dan dia juga kayaknya pengen minta maaf, ingin rekonsiliasi gitu ya. Seven of Swords, Ace of Swords. Jadi aku melihat akan ada komunikasi ya yang menghampiri kalian. Pokoknya akan ada komunikasi di antara kalian dengan orang tersebut ya, siapapun itu gitu ya. Setidaknya menuju penghujung tahun ini ada komunikasi ke arah serius itu sih ya. Nah, di sini ada Seven of Pentacles sama Four of Wands. Jadi kalian cukup mengejar apa ya? Ini mengejar karir gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Ini aku melihat kalian tuh sebenarnya diam-diam memanifestasikan ini sih. Union dengan soulmate kalian, salah satu soulmate kalian gitu ya. Iya sih gitu. Kalian mungkin sibuk ini ya, mengumpulkan pundi-pundi gitu, menarik finansial, memaksimalkan pendapatan gitu ya. Tapi sekaligus memanifestasikan union ini lah intinya ya. Wheel of Fortune, the Death. Iya, ini major arcana loh. Iya, aku melihat ini ada orang dari masa lalu yang akan kembali ke hidup kalian lagi di tahun ini ya, gitu. Bisa saja dia kembali di saat kalian juga sedang dekat dengan orang lain, itu juga bisa. Buat kalian yang punya pilihan ya di sini, karena ini general reading. Two of Pentacles, the Tower. The Tower ada 2 kali loh. Tadi kayaknya ada the Tower juga. Nah, di sini ada the Tower. Ya, di sini ada Two of Cups, Three of Cups, itu yang aku bilang. Ada Three of Cups 2 kali, ini Three of Cups, Three of Cups. Makanya aku bilang di sini potensialnya third party situation dan kalian punya pilihan gitu. Jadi ya silakan pilih soulmate mana yang akan kalian pilih gitu. Silakan pilih soulmate mana yang sekiranya meyakinkan kalian untuk diajak memiliki komitmen jangka panjang gitu ya. Two of Pentacles. Nah ini kalian sepertinya nanti akan memilih orang ini atau orang itu gitu.
Seperti itu ya. Oke, aku pikir itu saja. Apalagi ya? Tadi aku udah bilang bahwa akan ada yang mau minta maaf sama kalian juga. Dan aku melihat juga mungkin saja orang itu pernah membohongi kalian gitu ya. Dan dia ya merasa menyesal juga sih gitu. Tapi balik lagi ya, kalau energinya masih suka bohong, ya males juga ya. Maksudnya kalau tidak ada trust di situ kan tidak ada alasan untuk melanjutkan gitu ya. Seperti itu. Dan harus diwaspadai ya, orang-orang yang terlalu terobsesi sama kalian lalu menghalalkan segala cara. Maksudnya menghalalkan segala cara itu terlalu pencitraan sampai membohongi kalian, berusaha membohongi kalian gitu ya. Nah itu juga nggak bagus. Takutnya gimana ya, yang berusaha mereka hadirkan itu sesuatu yang kamuflase aja gitu. Sedangkan ini kan soal komitmen jangka panjang. Kalau kita menjalani hidup terus-menerus sama orang tersebut ya, kan nggak mungkin orang itu akan terus berbohong di sepanjang hidupnya, itu kan nggak mungkin. Akan ada waktunya dia dia akan jadi dirinya sendiri gitu, nggak kuat kan terus-terusan bohong pakai topeng gitu. Nah itu yang akan menjadi penyesalan juga gitu, berpotensi jadi penyesalan di kemudian hari. Jadi ya benar-benar pahami dan kenali orang itu gitu ya, gunakan intuisi kalian, pasti kalian bisa menangkap itu. Jangan sampai jangan sampai ini masuk ke dalam perangkap kamuflase orang yang terlalu terobsesi sama kalian itu tadi. Oke? Aku pikir itu aja untuk kalian di grup 2 ini. Oke, itu aja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye. Good luck ya buat kalian. Oke, ini untuk grup 3 ya yang memilih kartu ini. Apakah kalian akan menikah di tahun 2021? Dan apa pesan dari love life kalian? Ya, yang tertangkap di sini ya. Kalau yang kulihat, potensi menikah di tahun 2021 itu lebih ke 50-50 sih. Ya. 50-50, dubious. 50% gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada potensi kalau mau, cuman maaf banget ini kayak agak maksa sih sebenarnya. Ingat ini general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang gitu ya. Ingat ya, dan energinya bisa vice versa. Jadi kalau aku melihat seperti yang aku bilang tadi, potensinya 50-50, 50% gitu. Bisa ada potensi, bisa dipaksakan. Bisa, tapi cenderung dipaksakan. Nah, situasinya agak complicated di sini. Aku kasih tahu nanti ya. Pertama, di sini yang dealing di sini bisa saja kalian dari fire sign dan earth sign ya. Tinggi fire sign dan earth sign. Dan aku melihat di sini ada third party situation juga ya. Jadi bisa saja yang dealing di sini juga ada water sign-nya, tapi kuat di fire sign dan earth sign. Oke? Fire sign, earth sign. Earth sign itu apa aja sih? Ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Fire sign ada terutama Leo nih. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi gini. Ya kalau mau dilihat unsurnya di sini semua ada sih. Ada air sign juga gitu ya. Tapi kuat yang aku bilang tadi. Ini kondisinya complicated ya. Pertama, kalian bisa saja masih ya sudah melalui dan rasanya masih berlangsung ini ya. Sakit akibat percintaan dan itu painful banget ya. Aku melihat ya, mungkin kalian itu menjadi pilihan ya. Kalian mencintai orang tetapi orang itu tidak bisa memberikan komitmen yang kalian inginkan gitu ya. Kalian inginnya menikah sama dia tapi sepertinya dia tidak benar-benar bisa diharapkan untuk urusan menikah, apalagi di tahun ini gitu. Sebenarnya ada orang lain yang ingin mendekati kalian sih, yang mendekati kalian lah ya. Orang itu bisa jadi pilihan juga. Tapi kan mau atau tidaknya kan terserah kalian. Jadi makanya aku bilang bisa tetapi dipaksa. Dan hati-hati ya, maksudnya karena kita melihat pernikahan itu ya sebenarnya sesuatu yang untuk jangka panjang gitu ya kan. Kita inginnya tuh menikah untuk ya satu kali untuk seumur hidup lah ya. Oke, kalau nggak ngomongin menikah, anggaplah ini komitmen jangka panjang. Kita sih inginnya
melabuhkan hati ke satu orang dan kita hidup bersama ya selama mungkin sama orang itu gitu kan. Harapannya kan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai untuk urusan yang jangka panjang itu kita kita nggak hati-hati dan cenderung memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan takutnya kedepannya nggak bagus gitu. Tapi kembali semua terserah kalian gitu aja ya. Takutnya ya itu sih, sesuatu yang dipaksakan itu takutnya ada yang disesali di kemudian hari. Ya walaupun semua pilihan itu ada konsekuensinya, tidak ada yang benar-benar enak. Pasti ada yang bagian pengorbanannya dan gak enaknya itu ada gitu. Tinggal ya konsekuensi mana yang bisa dilalui gitu aja kan. Balik lagi, ini tidak berbicara gender gitu ya. Buat kalian yang ingin menikah, tadi aku baca potensi kalian menikah, tetapi kalau kalian tidak berbicara pernikahan, lebih ke komitmen jangka panjang, ya gantilah kata menikah itu dengan komitmen jangka panjang. Karena kita kan tidak menjurus pada gender dan kita juga nggak membahas soal intinya kita tidak terbatas pada gender lah ya untuk membaca ini gitu. Apapun orientasi kalian gitu, maksudnya terserah lah, menikah atau komitmen jangka panjang gitu, kalian bisa rubah katanya, rubah kalimatnya, pemilihan katanya terserah ya. Buat yang tidak menikah tapi lebih memilih komitmen jangka panjang, ya bisa ditangkap menikah itu adalah komitmen jangka panjang gitu aja, oke? Jadi bisa masuk untuk semua orang lah intinya, oke? Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi di kartu, bayangkan ini di kartu Ten of Swords, the Death. Ini orang ini menyakitkan kalian banget ya. Mereka benar-benar sudah mematahkan hati kalian gitu ya. Bukan hanya mematahkan, mungkin sudah menghancurkan berkeping-keping gitu. Sosok ini ya. Jadi ya itu aku bilang gini, aku melihat orang yang kalian inginkan itu anggaplah King of Pentacles. King of Pentacles ini sepertinya dia sudah terlibat hubungan dengan orang lain, dia sudah punya orang lain dalam hidupnya gitu. Dan dia agak sulit untuk memenuhi keinginan kalian dalam arti official relationship atau menikah gitulah ya. Karena dia sudah punya yang lain sepertinya ya. Ini tinggi banget third party situationnya di kartu ini. Jadi kalau kalian tidak mengalami third party situation, mungkin ini bukan kartu kalian, mungkin ini bukan grup kalian. Karena ini benar-benar third party situationnya dominan banget ya. Oke. Nah, orang yang memang yang kalian cintai gitu. Mereka sebenarnya juga suka sama kalian, mencintai kalian gitu. Tapi balik lagi ke kalimat ini gitu ya. Kalau mau tahu pikiran orang, maka dengarkan kata-katanya. Tapi kalau mau tahu hati seseorang, maka lihatlah aksinya gitu kan. Kalau cuma cinta, iya mereka sih memang mencintai kalian, menginginkan kalian gitu. Tapi balik lagi, apalah arti rasa itu kalau tidak diikuti dengan aksi nyata gitu kali ya. Jadi kayaknya komitmen yang kalian harapkan dari orang ini agak susah, apalagi di tahun ini. Salah satunya karena dia sudah nggak available kayaknya ya gitu. Tapi ada orang yang tidak available di sini, aku melihat ada orang yang jadi third party-nya di sini ya. Kemudian di Seven of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands. Ini mungkin kalian masih berusaha untuk memanifestasikan orang ini ya. Masih berusaha untuk mendapatkan orang ini. Ingat, karena ini general reading, jadi energi bisa vice versa ya. Aku melihat ada orang yang masih berusaha. Pertama, mungkin dia belum bisa melepaskan kalian, tetapi kayak tidak bisa memberikan kepastian untuk kalian ya. Sedangkan kalian sendiri masih berusaha memanifestasikan orang ini karena kalian sudah terobsesi dan merasa cinta banget sama orang ini gitu. Oke? Ingat, cinta dengan obsesi itu jelas beda ya. Cinta dengan keinginan memiliki itu beda. Cinta ya cinta, keinginan memiliki ya beda lagi gitu kan. Jadi ya tergantung sih sudut pandang soal cinta itu apa. Tapi cinta itu sebenarnya nggak harus memiliki. Cinta itu kan bisa sama siapapun. Ya, kita mencintai gitu ya. Cinta itu adalah membebaskan. Katanya sih gitu ya. Tapi kalau keinginan memiliki itu mungkin lebih ke desire gitu ya, obsesi gitu. Dimana itu nggak ada yang salah juga sih. Cuman maksudnya
Maksudnya kita mencintai orang dan kita ingin memiliki dia, menikah dengan dia, punya komitmen sama dia, itu tidak salah gitu. Ya keinginan itu tidak salah gitu. Jangan sampai kata-kata aku itu disalahartikan gitu ya. Cuman aku hanya memisahkan arti cinta sama keinginan memiliki gitu. Makin besar cinta itu bukan berarti makin besar keinginan memilikinya loh ya. Karena mereka berbeda dan tidak berbanding lurus sebenarnya ya. Yang berbanding lurus itu mungkin obsesi, desire gitu, itu berbanding lurus dengan keinginan memiliki. Semakin besar obsesi atau desire seseorang gitu, semakin besar juga keinginan dia untuk memiliki. Tapi semakin besar cinta seseorang itu tidak harus diikuti dengan ya itu tadi, harus memiliki gitu, nggak harus gitu ya. Jadi itu dipisahkan. Cuman aku tidak menyalahkan loh ya, itu wajar aja kita mencintai seorang terus kita juga ingin ya sama mereka atau sama dia, it's okay, nggak ada yang salah. Cuman situasinya gimana dulu gitu kan. Ya semua itu kembali ke kalian sih, karena kalian kan yang menjalani, kalian juga yang menjalani enak nggak enaknya, menjalani semuanya termasuk konsekuensinya gitu. Jadi semua terserah sama kalian. Ikuti intuisi dan suara hati kalian, pilih jalan yang yang menurut kalian paling fair aja buat kalian dan orang lain gitu ya. Karena setiap pilihan itu pasti diikuti konsekuensi itu aja sih intinya ya. Jadi aku melihat di sini ini mungkin kalian ya masih ya besar banget keinginannya sama orang ini dan masih berusaha mendapatkan orang ini gitu. Jadi kalaupun ada orang lain yang mendekati kalian, itu agak susah jadinya. Kayak kalian ya, makanya aku bilang tadi bisa tetapi mungkin saja dipaksakan gitu. Ya, kalau cuman sekedar menikah, ada orang lain nih kayaknya yang mau mendekati gitu ya. Cuman balik lagi, apakah hati kalian ingin bersedia menikah dengan orang ini gitu. Jadi kalau cuman sekedar menikah, ya gimana ya? Ya itu tadi, menikah jadinya dipaksakan. Takutnya ya, maksudnya takutnya kayak gitu 50-50. Dan kalaupun 50-50, kalaupun mau menikah bisa tetapi dipaksakan. Mau menikah sama King of Pentacles pun cenderung dipaksakan karena kayaknya dia tidak benar-benar available. Mau sama Prince of Cups, apakah hati sudah siap menerima King of Cups dan menikah sama dia? Jangan sampai karena hanya ingin menikah, hati sebenarnya belum menerima, terus dipaksakan. Takutnya itu nggak bagus ke depannya, takutnya gitu ya. Mungkin mikirnya gini, ya udahlah, yang penting gue nikah aja gitu kan. Kalaupun ya gue nikah aja, nanti mungkin gue bisa belajar untuk mencintai dia gitu kali ya. Pikirannya sih gitu. Cuman oke lah, kalau belajar mencintai ya oke lah ya gue oke lah ya, aku nggak akan mengkritisi soal belajar mencintai ya. Tapi menurut aku yang harus diwaspadai adalah kecocokan karakter. Itu penting banget. Ya memang belajar mencintai itu bisa sih menurut aku. Ya apalagi kalau orang udah nyaman, itu nanti akan tumbuh sendiri. Cuman untuk sampai orang itu nyaman, itu perlu itu ada faktor yang mempengaruhi ya. Yaitu ya jelas lah, orang untuk merasa nyaman itu ada faktor besar nih yang mempengaruhi, yaitu aku mau batuk dulu. Oke, jadi orang kalau apa ini tadi namanya? Orang kalau mau merasa nyaman itu setidaknya kan dia harus klik dulu gitu ya kan. Ada sesuatu yang dia sukai dari orang ini, atau setidaknya secara karakter mungkin tidak banyak bentroknya. Orang kalau dia suka sama orang ini, walaupun ada kan orang yang suka banget gitu ya, secara nggak tahu dia punya selera dan seleranya ada di orang ini. Lalu walaupun karakternya nggak cocok, ada orang yang cenderung kayak ya berusaha stay di situ karena dia sudah terobsesi dengan seleranya itu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi bayangkan kalau dia belum menemukan seleranya di sini, lalu karakternya nggak cocok-cocok banget gitu. Itu kan challenge-nya makin besar gitu. Iya kan? Jadi menurut aku gini, iya cinta itu mungkin ya bisa belajar mencintai gitu ya. Tapi balik lagi, hal yang krusial itu menurut aku karakter. Semakin besar gesekan atau bentrokan, itu tentu challenge-nya makin besar untuk ya membina hubungan sama orang tersebut gitu. Jangankan
belajar mencintai, membina hubungan sama yang seperti itu aja challenge-nya besar. Bisa nggak melewati itu? Kalau mau belajar mencintai, pastikan karakternya itu nggak terlalu banyak benturan gitu menurut aku. Jadi cenderung bisa nyaman gitu kan. Nanti dari nyaman itu akhirnya bisa belajar mencintai, nanti itu tumbuh sendiri, itu bisa sih. Analisa aku kayak gitu ya. Cuman maksudnya yang krusial itu karakter, intinya gitu ya. Jadi kalau menurut aku itu jadinya terkesan agak dipaksakan. Yang satu sepertinya tidak available dan tidak bisa memberikan komitmen yang diinginkan. Yang satu ya ada sih, ada tapi mau nggak gitu. Intinya sih jangan cuman sekedar mengejar menikah aja sih kalau menurut aku ya, karena ya takutnya nanti menyesal gitu, karena hanya memaksakan status itu tapi tidak memperhatikan kesiapan hati kita untuk bersama orang itu, ya kan menikah itu atau berkomitmen jangka panjang itu kita hidup terus-terusan sama orang tersebut gitu. Rencananya kan nggak untuk berpisah nggak, rencananya kan untuk jangka panjang, intinya gitu sih. Jadi kayak gitu kalau menurut aku sih ya, semoga itu bisa dipahami lah ya. Queen of Wands, the Emperor. Nah ini yang aku bilang, kalian itu anggaplah Queen of Wands gitu ya. Ini tidak harus wanita, bisa pria bisa wanita, karena ini kan energi aja gitu ya. Tidak berbicara gender. Jadi The Emperor ini sama kayak King of Pentacles sih menurut aku, orang yang sama. Jadi ya gitu, kalau sama ini cenderung dipaksakan, seakan-akan harus menunggu dia benar-benar available, benar-benar bisa memberikan komitmen itu. Sama ini kira-kira gimana, benar-benar dari hati nggak, maksudnya suka nggak sama orang ini, mau nggak menikah sama orang ini, jangan cuman mengejar status menikahnya maksudnya gitu. Ya kayak gitu sih yang aku lihat, maaf ya. Ini memang keadaannya complicated juga. King of Cups, di sini Two of Pentacles, The Hermit. Di sini ada Virgo ya, The Hermit sama Temperance. Four of Wands, Three of Pentacles. Nah ini loh yang aku bilang, bisa saja menikah, tapi kalian harus melalui third party situation dan harus diselesaikan dulu nih situasi third party situationnya, bisa ke pernikahan gitu. Ke pernikahan dengan orang yang kalian cintai, kalian inginkan bisa. Tapi ini harus diselesaikan third party situation ini gitu. Ya, apalagi di sini ada High Priestess, bisa saja kalian third party-nya. Queen of Wands ini adalah third party-nya, ada High Priestess ini, King of Swords. Iya, jadi kayak gitu sih. Jadi ini energi King of Swords-nya energi orang yang tidak mau melepaskan, seperti aku bilang di sini tadi gitu. Jadi ya orang yang kalian inginkan adalah orang yang menghancurkan hati kalian juga gitu ya. Dan keadaan ini bisa memburuk karena ya balik lagi third party situation ini gitu. Ya, dan apa ya? Ini kayak kejar tayang gitu loh. Ingin menikah, ingin segera menikah, tapi situasinya third party situation gitu. Sementara yang satu ini tidak bisa dikejar. Ya balik ya, kita memang nggak bisa ngejar orang gitu ya. Maksudnya nggak bisa menuntut dia, mengejar di sini maksudnya mengejar loyalitas orang gitu. Itu kan kita nggak bisa ya. Kalau hatinya belum mantap kesini ya mau gimana lagi gitu. Intinya kalau mau menikah kan kita bukan mengejar orang gitu. Kita bukan mau mengejar komitmen dia gitu ya kan, nggak mengejar loyalitas dia, nggak mengejar dalam tanda kutip cinta dia gitu. Itu semua harus diiyakan dengan hatinya gitu. Buat apa kita menikah tapi orang itu terpaksa gitu kan, itu kedepannya nggak bagus juga sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa, bukan nggak bisa ya, ini terserah sih, masing-masing orang mungkin beda-beda. Tapi menurut aku nggak bisa happy juga kan dengan orang yang menikahi dengan terpaksa gitu. Itu bukan sebuah bukan sebuah prestasi gitu. Dan balik lagi, keinginan berkomitmen, cinta, terus apalagi ya, loyalitas itu tidak bisa dikejar. Tapi kalian bisa move on ya, tentu saja gitu. Ya kalau kalian kalian menganggap diri kalian itu punya value gitu dan gak bisa diperlakukan seperti itu, ya
kalian bisa move on dari situasi yang kayak gini loh ya. Kayak yang buat kalian mungkin tidak memberikan respect buat kalian ya, tidak memberikan ya tidak respect lah sama kalian mungkin ya, misalkan gitu. Terus ya ini hati-hati aja. Jadi kesannya kayak gitu kan. Ya gitu sih yang aku bilang di sini. Jadi pertanyaannya gimana ya? Pesan dari love life kalian ya aku bilang itu tadi, jangan nanti dibilang menggurui lagi. Nggak usah didengerin ya kalau dianggap menggurui. Cuman aku melihat ini cenderung ke arah yang ini loh, nekat. Itu yang harus diwaspadai. Itu pesan love life-nya kali ya. Itu harus diwaspadai ya. Maksudnya nekat gimana nih? Nekat sama ini orang yang tidak available ini, atau nekat sekedar menikah aja sama orang yang belum bisa diterima sampai ke hati gitu. Itu dua-duanya sama-sama nekat sih. Karena kan cenderung dipaksakan jadinya gitu. Bisa sih ya menikah bersama King of Pentacles ini, tapi ya harus melalui ini dulu gitu ya. Harus ada yang disingkirkan di sini, harus ada yang dipilih di sini, gitu ya. Oke, aku pikir itu aja cukup ya. Semoga jelas, maaf banget. Jadi pesannya itu, potensinya gimana? Akankah menikah di tahun 2021? Menurut aku agak susah kalau menikah di tahun 2021. Kalaupun mau dipaksakan bisa aja, tapi benar-benar dipaksakan jadinya gitu. Potensinya kira-kira 50-50, 50% gitu. Pilihan untuk menikah iya gitu. Pilihan untuk menikah ada gitu. Tapi situasinya yang seperti aku bilang tadi, oke? Bisa sih mendapatkan ini. Cuman ya ini loh yang harus dilalui gitu. Aku pikir itu aja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3, good luck ya buat kalian. Semoga kalian bisa melihat situasi ini clear gitu ya. Dan kalian bisa membuat keputusan yang terbaik buat kalian gitu. Gitu aja, oke? Oke, thank you. Bye.